Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya untuk memimpin doa. Seluruhnya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya libur kemarin? Kemana? Piknik? Ya, piknik ya. Nah, sekarang ibu akan mengabsen dulu. Amri Depananda, Alia Sana Latifa, Kalista Cahyaningrum, Cantika Febriawan, hadir. Cahaya Olivia, Dwi Aprilia, Muhammad Rais, Naila Nur Asifa, Revina Saputri, Rosita Aprida Saputri, Sela, hadir. Selvina, Siti Mulyani, Pentika, Sarah Laila Nur Marwa, Sarah Supatujana. Ya, jadi beberapa orang kawanmu yang tidak masuk ya karena berhalangan sakit, mudah-mudahan mereka itu cepat sembuh. Amin. Coba semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda
mencairkan suasana supaya tidak merasa kelelahan. Ya, coba bangun dulu semua. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati video peserta didik mampu mengidentifikasi organ pernapasan pada manusia dan fungsinya dengan benar C4. 2. Melalui kegiatan membuat percobaan sederhana sistem pernapasan manusia, peserta didik dapat mempresentasikan sistem pernapasan manusia dengan benar C6. Baiklah anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi hari ini kita membahas tentang yang berjudul cara tubuh mengolah udara, ya, cara tubuh mengolah udara. Jadi udara itu terdapat di mana? Di mana? Oh iya, udara itu terdapat di mana-mana emangnya ya. Jadi kita itu bernapas menggunakan udara. Jadi udara itu adalah apa? Siapa yang bisa udara? Siapa yang bisa? Yang dimaksud dengan udara? Ya, campuran gas yang terdapat di lapisan yang mengelilingi bumi. ya, itu adalah udara adalah campuran gas ya, yang apa yang ini? Yang terdapat dalam lapisan yang mengelilingi bumi. Itu adalah udara. Nah, di sini udara itu ada udara bersih dan ada udara yang tidak bersih. Kalau udara yang bersih itu yang bagaimana? Udara yang bagaimana? Udara bersih? Di mana udara bersih? Udara bersih terhadap tubuh adalah Hah? kontribusi kualitas hidup yang lebih baik. Ya, berkontribusi kualitas hidup yang lebih baik. Karena dengan kita menghirup udara bersih ya, kita terhindar dan dilindungi dari penyakit ya. Nah, terus itu ada juga udara yang tidak bersih ya. Itu apa? Gimana udara yang tidak bersih?
kardiovaskular. Ya, seperti apa itu? Seperti Penyakit penyakit jantung koroner, terus serangan jantung, terus dan stroke. akibat kalau udara tidak bersih. Nah, makanya kita harus menghirup udara yang bersih, ya. Sehari-hari harus menghirup udara yang bersih, ya. Apa yang kalian rasakan saat menghirup udara? Yaitu tulang rusuk mengembang lalu udara masuk. Iya, kalau kita menghirup udara itu seperti ini. Kita hirup, jadi tulang rusuk kita ini mengembang, ya, mengembang, terus udaranya masuk. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau kita mengeluarkan udara, itu yang bagaimana kalau mengeluarkan udara? Misalnya, Tulang rusuk mengendor, dada menyempit, dan udara keluar. ya bagus, ya. Tulang rusuk menyempit, ya, mengendor, terus dada menyempit, lalu udara keluar. Kalau kita mengembuskan udara, tulang rusuk kita ini mengendor, kemudian dada kita menyempit dan udaranya keluar. Nah, itu, ya. Terus apa yang terjadi pada saat kita bernapas? Yaitu udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian lewat proses penyaringan partikel kecil oleh rambut ke hidung. Ya, udara masuk, ya, lewat hidung dan mulut, ya, melalui proses penyaringan partikel kecil rambut hidung. Nah, jadi rambut yang dalam hidung kita itu gunanya atau fungsinya untuk menyaring udara yang masuk, ya, itu fungsinya, ya. Anak-anak, ya, coba diperhatikan artikel di layar, ya, dan dipahami, ya, dan dipahami. Nanti kita akan melihat videonya, ya. Ya. Perhatikan dulu itu. Coba diamati, ya, diperhatikan di depan. Dibaca. Sistem pernapasan manusia. Nah, coba dipahami, ya. Lihat ke depan tuh, lihat. Dipahami, ya.
Pahami. Sudah? Ya. Sekarang kita akan memperhatikan atau menonton videonya. Ya. Coba perhatikan videonya nanti. Kita bagi sudah ya menjadi beberapa kelompok ini. Berarti 5 kelompok ya. Kita bagikan 5 kelompok. Nanti akan melihat video tentang pernapasan itu ya. Nanti kalian akan melihatnya, terus memperhatikan apa yang telah dijelaskan dalam video itu, ya. Baik, perhatikan videonya. Perhatikan videonya ya. Halo sobat semua, Mr. Klik punya pertanyaan nih. Menurut kalian, bernafas itu sadar atau tidak? Bisa disadari atau bisa juga tidak ya? Tapi pernahkah kalian perhatikan? Rata-rata manusia bernafas sekitar 12-18 kali dalam setiap menitnya. Itu artinya dalam satu hari kita akan bernafas sebanyak 17.280 kali. Wah, ternyata banyak juga ya. Meskipun kelihatannya banyak dan mudah, proses pernafasan yang ada di dalam tubuh kita, prosesnya tidak mudah loh. Ada banyak organ yang berperan dan membantu proses pernafasan. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Secara garis besar, organ pada sistem pernapasan manusia tersusun atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari secara bersama-sama dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hidung. Dalam sistem pernapasan manusia, hidung merupakan organ pernapasan yang paling luar. Melalui organ ini, udara dari luar yang tidak hanya mengandung oksigen, tetapi juga gas-gas lainnya seperti nitrogen, belerang, dan karbon dioksida akan masuk ke dalam tubuh. Fungsi hidung adalah untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, dan juga berperan dalam resonansi suara. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi menyaring partikel atau debu dan kotoran sebagai indera pembau, dan selaput lendir di situ, dan ada yang namanya konka. Selaput lendir pada hidung berfungsi sebagai penangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, seperti debu ataupun bakteri. Nah, bagaimana dengan konka? Tadi kan ada konka ya. Konka itu memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh. Sedangkan indera pembau berfungsi untuk merasakan bau-bau dari lingkungan. Itu adalah hidung. Selanjutnya ada faring. Faring adalah hulu kerongkongan yang merupakan percabangan buah saluran. Fungsi dari faring sebenarnya dalam sistem pencernaan itu membawa makanan ya dan masuk ke kerongkongan. Tapi kalau dalam sistem pernafasan, faring berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Dan faring juga berfungsi untuk manusia sebagai alat bernafas melalui mulut. Nah, di sini adalah fungsi faring. Setelah faring itu ada yang ketiga namanya laring. Laring atau kotak suara merupakan organ pada leher mamalia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju ke trakea. Laring disebut kotak suara karena di dalamnya ada pita suara. Ini merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh 9 tulang rawan, yang salah satunya adalah tulang rawan troid. Pada laki-laki dewasa disebut jabun. Selanjutnya ada trakea. Organ lainnya yang mengambil bagian dalam sistem pernafasan manusia adalah trakea.
Trakea merupakan tabung memanjang yang memiliki diameter sekitar 20 sampai 25 mm dan panjang sekitar 10 cm sampai 16 cm. Trachea tersusun dari 20 tulang rawan yang berbentuk cincin yang kuat tapi fleksibel. Dinding trachea tersusun atas cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitel di sini. Ada juga di situ ada silia, dinding trachea yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing, kemudian mendorong apabila ada benda asing masuk ke dalam trachea. Selanjutnya ada bronkus. Percabangan trachea yang bersambung ke bagian kiri dan kanan paru-paru disebut bronkus. Struktur bronkus hampir sama dengan trachea yang tersusun dari tulang-tulang rawan. Bronkus berfungsi sebagai penyaring udara, tetapi sifatnya hanya sekedar sebagai penyaring sekunder. Lanjut. Setelah bronkus ada paru-paru. Paru-paru merupakan aktor utama di dalam sistem pernapasan manusia. Organ ini dibungkus oleh selaput rangkap buah yang disebut pleura, yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang atau menipis. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dalam darah. Nah, paru-paru terletak di rongga dada manusia. Antara rongga dada dan rongga perut terdapat sebuah pembatas yang disebut diafragma. Sekat ini nantinya akan berguna bagi proses masuknya udara ke paru-paru atau inspirasi dan mengeluarkan udara dari paru-paru atau ekspirasi. Di dalam paru-paru itu terdapat organ-organ lainnya seperti bronchiolus yang merupakan percabangan dari bronkus. Ada juga alveolus yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Benar kan? Bernafas ternyata tidak hanya sekedar hidup, tapi ada banyak organ lain yang berperan dalam proses pernafasan kita. Nah, kalian sudah perlu tahu itu organ-organ dari sistem pernafasan. Hidung, faring, laring, trachea, bronkus, dan paru-paru. Di paru-paru ada bronchiolus dan alveolus. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang dinamakan pleura. Nah, sudah ya, sudah diamati tadi ya. Gambar yang sudah dilihatkan tadi, video itu, jadi itu membahas tentang pernapasan ya. Nah, di situ ada rongga hidung. Gunanya untuk apa rongga hidung itu? Untuk menyaring udara yang masuk dibantu rambut hidung dan selaput lendir. Nah, itu adalah gunanya rongga hidung atau fungsinya. Terus kalau paring itu bagaimana paring? Sebagai saluran yang meneruskan udara menuju laring. Nah, itu adalah paring. Terus trachea. Trachea Untuk menyaring udara dengan bantuan rambut getah. Terus yang ini bronkus. Siapa yang bisa bronkus? Iya, coba Naila. Untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Iya, bronkus adalah untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Ya. Kalau bronchiolus, coba ini selanjutnya. Untuk mengalirkan udara di bronkus ke alveolus. Ya, bronkus ke alveolus. Ya. Kalau bronchiolus itu apa gunanya? Itu fungsinya. Coba Amri. Untuk mengalirkan udara dari bronkus ke alveolus. Iya, bagus. Untuk mengalirkan udara dari bronkus ke alveolus. Sekarang alveolus untuk apa itu? Untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi sudah paham ya tentang video yang telah ditayangkan tadi, itu fungsi-fungsinya. Siapa yang mau bertanya? Coba silakan. Ada yang ditanyakan? Tidak. Cukup ya. Sekarang Ibu bagikan kelompoknya tadi menjadi 5 kelompok ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya setiap kelompok dan akan dikerjakan bersama ya. Kita
kelompok, nggak boleh ribut ya. Paham ya? Nah. Nah, ini dikerjakan, diberi nama kelompok ya. Ini apa nama bagian sistem pernapasan di gambar. Nah, jadi ini ada gambar, sudah ada nomor-nomornya. Itu yang dimaksud nomor 1 itu apa, nomor 2 itu ya, seperti apa yang telah dijelaskan oleh Ibu tadi ya. Ya, diberi nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Tulis. Kalau nomor 1 tulis tanggal, kelompok berapa ditulis ya. Agak sini, tengah. Apa? Gimana? Hah? Iya, sini ya. Dulu ya. Gimana? Apanya? Yaudah. Iya.
Perhatikan ininya ya, nomornya itu. Nomornya itu diperhatikan sesuai dengan gambar. Sini. Iya, berarti apanya? Enggak di sini, berarti apanya? Yang satu. Iya, ini sama dengan ini. Jadi gambarnya sama, gambarnya sama. Perhatikan gambar. Ya, tapi kan tempatnya sama. Ini, bulannya. Mana ada tiga? Enggak, tiga mana ini? Ini
sesuaikan nomor. Sesuaikan di nomornya ya. Tuh gambar ini. Nomor berapa? 1 berapa? Iya, ini menjelaskan apa? Ini menjelaskan apa ini? Sesuaikan nomor. Ini ada nomor. Kenapa kalian mesti dijelaskan ini nomor? Kan nomor kawannya berapa? Sesuaikan ini.
Ya. Sudah? Nah, kalau sudah ya, nanti setiap kelompoknya akan membacakan hasil kerjanya ya. Ya. Coba kelompok 1. Coba kelompok 1. Nah, coba kelompok 1. Coba kelompok 1 sebutkan. Nomor 1. Rongga hidung 2 faring, 3 laring, 4 trakea, 5 bronkus, 6 bronkiolus, 7 alveolus. Ya. Bagus ya. Coba yang nomor kelompok 2. Kelompok 2. Nih, kelompok 2 Sabina sebutkan. 1 rongga hidung, 2 rongga mulut, 3 laring, 3 faring, 4 laring, 5 trakea, 6 bronkus dan bronkiolus, 7 alveolus. Iya, bagus. Coba kelompok 3. Rongga hidung, rongga mulut, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Ya. Bagus. Kelompok 4. Rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Ya, bagus. Kelompok 5. 1 rongga hidung, 2 faring, 3 laring, 4 trakea, 5 bronkus, 6 bronkiolus, 7 alveolus. Iya, bagus. Jadi semuanya sudah terisi ya. Sudah terisi. Nomor 1-nya itu adalah rongga hidung. Nah, rongga hidung itu untuk apa? Untuk menyaring udara yang Iya, masuk. rongga hidung itu untuk menyaring udara yang masuk. Terus nomor 2-nya itu adalah rongga Mulut. mulut. Fungsinya untuk apa rongga mulut? Rongga mulut. Nomor 2 itu rongga mulut ya. Rongga mulut. Terus gunanya untuk apa itu? Hah? Untuk memasukkan makanan melalui mulut. Ya. Terus yang nomor 3. Faring. Nah, kalau paring itu apa paring? Sebagai saluran yang meneruskan udara menuju Iya. laring. Nomor berapa lagi? Nomor 4. Paring. Kalau paring apa paring? Coba kelompok 3 paring. Sebagai saluran yang meneruskan udara menuju laring. Iya, sebagai saluran yang meneruskan udara ke laring. Nomor berapa lagi? Nomor 5. Apa nomor 5 itu? Trakea. Iya, trakea. Untuk apa itu gunanya? Untuk menyaring udara dengan menggunakan rambut nalar. Itu untuk menyaring udara dengan menggunakan rambut getar. Kalau yang nomor 6 itu bronkiolus. Gunanya untuk apa bronkiolus itu fungsinya? Mengalirkan udara dari bronkus ke alveolus. Sudah? Nomor 7. Alveolus. Alveolus untuk apa? Untuk membakar keluaran oksigen dan karbon dioksida. Untuk menyalurkan ya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi paham ya tentang pernapasan. Kalian sudah melihatkan ini melihat videonya, kemudian sudah mengerjakan lembar tugasnya, sudah cukup baik semua ya.
Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, kerjanya lebih baik semua, ya.
Cabang kelompok 3. Ini dulu. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Coba ya, yang sudah mengerjakan banyak betulnya itu ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah banyak yang betul, yang benar di kelompok 3. Untuk kegiatan itu apa ya? Kegiatan hari ini belajarnya yaitu tentang pernapasan yang berarti rongga
itu adalah untuk menyaring udara yang masuk ya, dibantu oleh apa? Ya, dibantu oleh rambut hidung. Nah, itu adalah rongga hidung. Kesimpulan kita itu bernapas yaitu menghirup udara dari hidung ke mulut ya. Terus apa lagi? Dari hidung ke mulut dengan proses penyaringan artikel kecil yaitu rambut hidung. Kesimpulannya kita bernapas setiap hari ya. Jadi untuk hari ini untuk kesimpulannya ya, kita bernapas yaitu menggunakan apa tadi? Hidung dan mulut. Terus gimana? Gimana? Bernapas menggunakan jadi gimana setelah kita ini bernapas? Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan setelah kita bernapas? Ya, tulang rusuk mengembang dan udara masuk. Jadi kesimpulannya kalau kita bernapas, yaitu tulang rusuk kita mengembang dan udara masuk. Begitu juga kalau kita mengeluarkan pernapasan, menapas, yaitu tulang rusuk mengendor, terus dan udara keluar. Ya, itu kesimpulannya ya. Jadi apa yang ini merasa kesulitan tadi? Ada? Yang dirasakan kesulitan? Tidak ya? Jadi bagaimana dengan pelajaran kita hari ini? Senang? Ya. Itu pelajaran kita hari ini yang menyenangkan ya. Jadi pelajaran kita besok ya, kita akan melanjutkan tentang pernafasan lagi ya. Itu besok kita lanjutkan lagi. Sekarang kita menutup kegiatan ini, pelajaran kita ini dengan berdoa. Nah, sekarang ini kan ini bukunya dimasukkan dalam tasnya. Bereskan. Sudah bereskan bukunya? Bereskan bukunya, pensil, ini pulpennya, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Coba ketua kelasnya untuk memimpin doa. Semuanya berdoa mulai.